satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya. Tadi lo ngomong, kau diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya aku bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. Dia nggak bisa buktikan. Ditarik jangan fitnah. Ditarik pernyataan. Maaf, maafin gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda, dia berani menyatakan. Anda yang salah paham. Ada videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi. Ya, lanjutkan pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan mau nyangka mereka. Bukan salah. Tapi memang harus menjaga. Enggak. Kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Kembali juga. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi. Bukan masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Baban dan Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu ini maksudnya. Sebentar. Itu maksudnya. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi. Kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Baik. Satu aja nggak apa-apa. Maaf, ya, harus kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Prof. Udah ngakui salah, mestinya jujur kalah gitu loh. Ya, tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egy. Bapak Prof. Egy. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan dalam hal contoh ya, ketika tadi pertanyaan ya, sorry, tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya tentang kontradiksi. Tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egy sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya itu terorisme. Ya itu maksud saya, berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau, karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh, bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja, Pak. Jadi ya oke lah, dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya paham betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Lo ngaku intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak pernah. Saya jujur. Gini loh, Pak. Jujur apaan? Pak Profesor, gini. Bang, Anda Anda boleh itu tanya mana kontradiksinya? Maaf, saya ambil alih. Udah, silakan ini waktu gue lo ambil aja. Anda punya tidak relevan itu, tidak relevan. Anda tadi mengatakan justru lo yang nggak relevan. Tidak relevan. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu, Pak. Pak, saya jelaskan dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egy kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu berkontradiktif. Ya, saya jawab, Pak. Ya.
saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egy tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai Roh Kudus, ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain, ya? Kata Yesus dia diutus, ya. Itu di Yohanes. Ya, itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak, anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, udah. Waktu saya menjawab, Pak. Saya jawab semua pertanyaan Anda. Sebelum selesai, pertanyaannya belum selesai ya? 10 menit, sudah kita sepakati tadi. Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya. Udah 10 yang menit. kedua, harus ditambah. Kalau yang kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi. Sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah, karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah sesuatu yang sangat logis. Sanggah dari tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egy mengulang-ulang mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak? Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Baru saja kita menonton video cuplikan tadi. Apa tanggapan saudara terhadap video ini? Orang-orang cerdas pasti tahu menilai mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang punya ilmu, dan mana yang tidak punya ilmu. Bagaimana kita melihat tadi, bagaimana Profesor Egy Sujana tahunya hanya marah. Sedangkan kita melihat bagaimana seorang yaitu pendeta Moses dan juga pendeta Moriwali, mereka berkata-kata dengan pengetahuan. Dan di video ini kita mengambil suatu pembelajaran bagaimana ketika pendeta Moses menyenggol sedikit tentang agama mereka, ya, bagaimana Egy Sujana langsung marah dengan mengancam pendeta Moses. Nah, dari sini kita melihat bagaimana kalau orang Kristen ya membahas menyenggol agama ataupun ajaran mereka, dikatakan menghina agama mereka, menista agama mereka. Sedangkan Egy Sujana dari pihak Muslim, mereka membahas agama kekristenan. Tetapi kenapa itu tidak disebutkan sebagai penista atau penghina agama Kristen? Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan di negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa memang keadilan itu harus diterapkan di negara ini. Jangan hanya hukum itu berat sebelah, dan jangan hanya undang-undang itu berlaku bagi agama saudara kita Muslim saja. Kiranya keadilan ditetapkan dan diterapkan di negara ini. Nah, bagaimana kita melihat di media sosial juga hal yang sama. Kalau agama Muslim membahas agama Kristen, itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi kalau agama Kristen
menyinggung ataupun membahas agama mereka itu dikatakan sebagai penista atau penghina agama mereka. Saya hanya bisa berharap kiranya lewat apa yang terjadi dan lewat apa yang sudah tersebar di media sosial, kiranya dunia boleh melihat tentang hal-hal yang baik sehingga mereka cerdas boleh memilih kepercayaan mereka. Dan saya yakin akan banyak orang-orang yang akan percaya kepada Yesus, karena kita melihat banyak orang-orang Kristen yang sabar dan bahkan tidak membalas serangan ataupun hinaan dari agama-agama seberang. Karena memang Yesus mengajarkan jangan benci musuhmu, tetapi berdoalah bagi mereka. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini membuka mata kita lebar-lebar, dan video ini boleh menjadi pelajaran penting bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.